Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teman Sebangku di channel OSIS SMP Negeri 6 Lembang. Bersuara, berkarya, dan berdaya. Perkenalkan, saya Bapak Adam Rudiansyah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di SMP Negeri 6 Lembang, dan ditemani rekan saya Bapak Samsul Ulum selaku operator SMP Negeri 6 Lembang. Pada podcast kali ini, kita akan menyampaikan informasi terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 6 Lembang tahun ajaran 2025-2026. Nah, bagi adik-adik SD kelas 6 yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke SMP, kita simak saja informasi terkait PPDB khususnya yang akan masuk ke SMP Negeri 6 Lembang. Untuk lebih lanjutnya kita akan melakukan wawancara atau bertanya kepada Pak Samsul selaku operator di SMP 6 Lembang dan sekaligus akan menyampaikan informasi terkait SPMB. Pak Samsul, bagaimana informasi terkait SPMB tahun 2025-2026 bagi adik-adik kita yang akan masuk? Untuk informasi SPMB pada tahun ajaran 2025-2026 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Jadi sistemnya masih sama, cuman ya ada sedikit perubahan. Untuk SPMB pada tahun ini terbagi dua tahap. Nah, untuk SPMB tersebut dibagi dua tahap, boleh dijelaskan tahap 1 dan tahap 2-nya itu seperti apa? Untuk tahap 1 jalur domisili ya. Kalau tahun kemarin kan jalurnya zonasi, tidak jauh berbeda dengan sekarang jalurnya jalur domisili. Nah, untuk jalur domisili dibuka pada tanggal 19 Juni sampai 25 Juni. Untuk pengumumannya pada tanggal 20 Juni dan daftar ulangnya tanggal 1 Juli sampai 3 Juli. Bagi adik-adik ternyata untuk SPMB atau pendaftaran waktunya tidak lama lagi, silakan untuk mempersiapkan. Kemudian untuk yang tahap 2 seperti apa? Tolong dijelaskan kepada adik. Nah, untuk tahap 2 para calon pendaftar khususnya bagi calon pendaftar ke SMP Negeri 6 Lembang, untuk tahap 2 dibuka pada tanggal 1 Juli sampai 4 Juli. Nah, untuk jalurnya yang pertama jalur prestasi, yang keduanya jalur afirmasi, yang ketiganya jalur mutasi. Begitu pada. Nah, ternyata adik-adik sekalian tidak usah khawatir, ternyata kita itu membuka dua jalur di tahap 1 dan di tahap 2. Bagi adik-adik yang tidak bisa mendaftar melalui jalur domisili atau menggunakan alamat terdekat, bisa ikut pada tahap kedua, yaitu jalur prestasi, afirmasi, kemudian jalur mutasi. Jangan patah semangat. Kemudian untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja sih jalur-jalur yang tersedia untuk pendaftaran PDB pada tahun ini, kemudian syarat-syaratnya seperti apa? Nah, untuk persyaratannya, untuk di tahap 1 kan jalur domisili. Untuk jalur domisili di sini dibutuhkan berkas. Yang pertama kartu keluarga, yang keduanya KTP orang tua, akte lahir, dan surat kelulusan. Nah, untuk kartu keluarga, untuk calon pendaftar minimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai. Misal kartu keluarganya itu dicetaknya pada tahun 2024 tanggal 1 Juli. Nah, itu tercatat sebagai kartu keluarganya dianggap 1 tahun. Bila mana kartu keluarganya ada perubahan data, keluarga baru atau ada anak yang meninggal, nah otomatis kan kartu keluarga tersebut baru tanggal cetaknya. Nah, itu bisa dilampirkan dengan kartu keluarga yang lamanya. Sudah cukup jelas ya terkait dengan jalur domisili. Domisili itu ada di tahap 1. Kemudian untuk jalur berikutnya atau di tahap 2 ada jalur apa saja, bisa tolong dijelaskan?
Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan kan di tahap 2 ada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, apa aja sih di dalam jalur prestasi itu kan terbagi dua jalur ya. Ada satu jalur prestasi akademik, yang keduanya jalur prestasi non akademik. Ya. Dan ketiga jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu apa saja? Yang pertama, jalur afirmasi itu berkas yang harus dibutuhkan. Yang pertama KIP. Yang keduanya PKH ya. PKH. Dan yang ketiganya KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, itu berkas yang harus disiapkan untuk jalur pendaftaran afirmasi. Nah, yang jalur prestasinya terbagi dua, akademik dan non akademik. Yang pertama jalur akademik, berkas yang dibutuhkan tentunya rapot dari semester 1 sampai 5 dari kelas 4. Kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1. Begitu. Kalau untuk jalur mutasi, berkas yang harus dilengkapinya, contohnya ada orang tuanya yang mutasi ke daerah Lembang dari Jawa Timur misalkan. Orang tuanya itu TNI atau Polri. Nah, itu harus melampirkan surat tugas barunya Pak Adam. Dan itu pun minimal 1 tahun. Begitu. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, sepertinya ada satu yang belum tersampaikan, yaitu saya ingin bertanya lagi terkait dengan jalur prestasi non akademik. Nah, itu seperti apa? Ya. Untuk jalur prestasi non akademik, kan berkas yang harus diupload itu contohnya misalkan jalur prestasi non akademiknya pencaksilat. Yeah. Nah, peserta didik baru harus melampirkan sertifikat, foto kegiatan pas dia tanding, yeah. Bahkan videonya harus dilampirkan juga kalau ada ya, melalui channel YouTube biasanya. Channel YouTube, kalau ada channel YouTube anaknya lagi sedang bertanding, silahkan dilampirkan. Untuk dokumen ini seperti jalur prestasi non akademik. Oke. Nah, untuk setelah tadi disampaikan dari beberapa tahap, ada tahap 1, tahap 2, kemudian ada 4 jalur, terdiri dari 4 jalur. Di tahap 1 itu jalur domisili, kemudian di tahap 2 itu terdiri dari 3 jalur ya, terbagi menjadi jalur prestasi akademik non akademik, ya. Kemudian afirmasi dan mutasi itu atau perpindahan orang tua ya, salah satunya TNI, Polri ataupun ASN ya. Kemudian selanjutnya, nah untuk sistem pendaftarannya sendiri ini bagaimana ya Pak Samsul? Apakah full online atau seperti apa? Nah, untuk cara mendaftar mungkin ya, untuk cara mendaftarnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi nanti calon peserta didik tinggal masuk aja ke Google, dibuka webnya, di spmb_disdik.kabupaten.bandung-barat.go.id. Nah, calon peserta didik baru tinggal masuk ke situ, nanti ada menu registrasi ya Pak Adam. Nanti di situ ada menu registrasi. Nah, calon peserta didik tinggal klik menu registrasi, masukkan datanya dari mulai nik, nomor KK, alamat dan sebagainya. Nah, nanti tinggal cetak kartu loginnya dan seterusnya. Jika orang tua calon peserta didik baru tidak paham, tidak tahu cara untuk mendaftarnya, boleh datang langsung ke SMP Negeri 6 Lembang. Nanti akan dibantu oleh panitia SMP Negeri 6 Lembang, dibantu untuk menginputkan data. Ya, ternyata tadi untuk SPMB itu sangat mudah ya. Tadi sudah dijelaskan terakhir, pendaftarannya itu melalui website SPMB Distrik Bandung Barat dan tidak sulit ya. Kalaupun adik-adik sekalian atau orang tua peserta didik mengalami kesulitan, tidak bisa mendaftar di rumah, bisa langsung datang ke SMP 6 Lembang. Ya, betul. Nanti di sekolah kami ada panitia SPMB yang mungkin nanti kita bisa membantu dengan datang ke sekolah dan membawa persyaratan yang sudah disampaikan pada tadi sebelumnya.
Selanjutnya setelah beberapa hal yang tadi disampaikan terkait dengan SPMB ini, ada terakhir ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi terkait dengan SPMB ini. Untuk ini mungkin penting juga ya bagi adik-adik sekalian, untuk yang mendaftar ke SMP negeri itu apakah harus dari lulusan sekolah negeri atau bisa dari mana lagi? Untuk yang mendaftar ke sekolah terutama khususnya untuk SMP negeri Palembang, boleh dari SMP negeri Palembang, dari SD negeri, boleh dari swasta gitu. Kalau seumpamanya adik-adik ada yang mengikuti paket A itu apakah bisa? Bisa. Berarti untuk adik-adik yang mau mendaftar ke SMP 6 Lembang itu bisa dari lulusan SD negeri, swasta atau sederajat paket bisa ya. Dan batas usianya itu 15 tahun per 1 Juli tahun berjalan. 15 tahun berarti. Iya. Paling maksimal itu padamnya. Bagaimana kalau misalnya dari segi usia ternyata adik-adik kita itu usianya lebih 1 hari atau misalnya beberapa hari? Nah, kalau menurut sistem tidak bisa padam. Gitu. Jadi sudah ketentuan dari sistemnya, batas maksimal usianya 15 tahun, paling maksimalnya paling tinggi, dan per 1 Juli tahun berjalan gitu. Selanjutnya yang terakhir presentasi dari setiap jalur itu dibagi berapa persen? Nah, untuk presentasinya Padam, untuk jalur afirmasi 20% Padam, dan itu pun dibagi 2, jalur KTM dan disabilitas. Nah, untuk jalur KTM-nya 15%, disabilitasnya 5%. Untuk jalur prestasinya Padamnya, untuk tahun sekarang ini naik 5%, beda sama tahun lalu ya. Tahun lalu tahun sebelumnya kan 30%. Naiknya. Nah, untuk sekarang jalur prestasi itu jadi 35%. Dibagi 2, jalur akademik dan non akademik. Jalur akademiknya 15%, non akademiknya 15% juga. Jadi seimbang Pak ya? Iya, kalau untuk jalur mutasi sama, dibagi 2 juga. Jalur mutasi itu 5% Padam, terbagi 2, 3% untuk jalur perpindahan tugas, 2% untuk jalur anak guru. Nah, yang terakhir 40% untuk jalur domisili. Itu di tahap 1 Padamnya. Jadi untuk tahap 1 itu 40% paling tinggi untuk jalur domisili. Dan satu lagi Padam, jika anak di tahap 1 mendaftar tidak keterima, jangan khawatir, itu anak bisa mendaftar kembali di tahap 2 gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Jadi untuk adik-adik, untuk tahap 1 diingat kembali yaitu ada jalur domisili. Nah, bagi kalian yang rumahnya dekat ke SMP Negeri 6 Lembang, jangan sampai telat mendaftar ke SMP 6 Lembang. Usahakan diingat kembali waktu untuk mulai pendaftaran itu dimulai dari tanggal 19 Juni 2025. Kemudian bagi adik-adik juga yang gagal di tahap 1 atau di jalur domisili bisa kembali mendaftar pada tahap 2 dengan beberapa jalur, yaitu prestasi bagi kalian yang pernah mengikuti lomba akademik atau bagi nilai kalian yang bagus, yaitu bisa menggunakan jalur prestasi dengan nilai rapot. Kemudian bagi adik-adik juga yang pernah mengikuti lomba, nah itu silakan gunakan kesempatan yang baik. Kalian lampirkan sertifikat hasil lomba kalian dengan menggunakan jalur prestasi. Kemudian juga bagi teman-teman atau adik-adik yang memiliki beberapa kartu, tadi apa saja Pak? Kartu KIP, PKH, dan kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera itu bisa masuk jalur afirmasi yang ada di tahap 2. Kemudian yang terakhir bagi adik-adik yang orang tuanya TNI, Polri ataupun ASN bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Jadi sudah cukup jelas untuk informasi terkait SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026. Baik, terima kasih Pak Samsul atas waktunya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan informasi terkait SPMB ini dapat dijadikan acuan atau juga dapat jadi informasi bagi orang tua peserta didik ataupun bagi murid-murid yang akan mendaftar ke SMP Negeri 6 Lembang.
Oke, baiklah, mungkin untuk kali ini informasi terkait SPMB dicukupkan sekian. Sampai ketemu kembali di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.